Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah materi berjudul Sejenak Muhasabah Diri. Sahabat hijrahku, perjalanan dunia ini ditempuh dengan perjalanan jasad, sedangkan perjalanan akhirat ditempuh dengan perjalanan hati. Di dunia ini bukan bagaimana kita mencintai Allah, tetapi bagaimana agar Allah mencintai kita. Kehidupan yang hakiki adalah perjalanan hati seorang hamba menuju Rabb-Nya. 3 ungkapan tadi adalah inti yang ingin saya ulas sedikit dalam kesempatan ini, insya Allah. Tentang kehidupan, tentang sedikit dari bagian kehidupan, dan tentang sangat sedikit dari kehidupan yang pernah saya jumpai. Sahabat hijrahku, sebenarnya ketenangan itu ada saat kita tunduk terhadap aturan-aturan yang telah digariskan oleh agama ini. Dalam segala hal, mendahulukan keridhoannya meski amat berat. Namun, itulah yang semestinya kita terus berusaha menjalaninya. Pernahkah kita merasa begitu berat dan penatnya kehidupan dunia ini? Berapa kali kalian merasakannya jika kau ingat dan mampu menghitungnya? Bagi saya, ini adalah perasaan yang paling sering mendatangi jiwa ini. Sebanyak itu juga, saya harus siaga berjuang agar jiwa ini tak tertawan dan akhirnya binasa. Wal-iyazubillah, ya Rabb salim qulubana. Masalah itu akan tetap ada selama kita masih disebut sebagai seorang makhluk yang bernyawa. Gesekan dan rasa tak nyaman dalam bermuamalah itu pasti akan kita temui. Celakanya, jika kita menyikapi tanpa bimbingan agama, bisa jadi masalah ringan seketika bisa menjadi amat besar. Hati yang gelisah akhirnya menjadi dendam yang sulit dipadamkan. Beberapa contoh sepele, seperti saat kita bertemu seseorang dengan wajah datar, tak ada secuil senyum mengembang. Kemudian saat merasakan masakan yang sangat asin yang diberi seorang tetangga, saat diberi hadiah yang tak begitu menarik jiwanya dari seorang teman, saat mengatakan saya sudah tahu kepada orang yang terlihat begitu semangat ingin menyampaikan suatu kabar atau cerita kepada kita, saat sandal yang tak sengaja tertukar saat datang ke majelis taklim, saat air minum yang tak sengaja menumpahi baju kita, saat kita tak ditawari barang hanya basa-basi dari teman yang asik menikmati makanannya sendiri dengan beberapa kawannya yang lain, padahal kita tak jauh dari mereka. Saat lewat berpapasan tanpa teguran, saat daun pohon tetangga rumah yang qadarullah berguguran tertiup angin ke arah halaman rumah kita. Dan amat sangat banyak lagi hal-hal yang sering membuat hati ini tak tenang, meski kadang hanya sepintas kilas tak mengendap di pikiran. Hal semacam ini amat buruk di pandangan seorang awam. Maka bagaimana jika ini terjadi pada diri kita, yang secara zahirnya Masya Allah seorang syaikh dan syaikah yang begitu faqih dalam agama, yang khusyuk, sholatnya, dermawan, santun, berbagai sifat-sifat mulia yang disandarkan kepada seorang yang dinilai mengerti agama. Ayat dan hadis ada di sisi kita.
kita diancam dengan ancaman yang syadid. Ancaman yang amat keras jika kita belajar, tapi jauh amalan kita dari semua itu. Semua kebaikan-kebaikan tersebut ada dalam Islam. Bertahun-tahun kita duduk menghafal satu persatu dalil itu semua. Namun, betapa jahilnya kita saat kita justru menjadi orang pertama yang tak menerapkannya. Usia yang semakin beranjak menua, kehidupan yang makin luas kita jumpa. Semua itu butuh ilmu. Bukankah seseorang yang terbaik itu adalah yang mampu menyadari kadar dirinya? Dan kita semua tahu, kita diciptakan Rabbuna Jalla wa'ala adalah untuk menyadari tentang hakikatnya sebagai seorang hamba. Bukan karena Allah lemah sehingga butuh hamba yang melayaninya. Sekali-kali bukan demikian. Maha suci Allah, kemuliaan dan kerajaan Allah tak bertambah dan berkurang karena penghambaan dari seluruh hamba-hambanya atau pengingkaran seluruh hamba-hambanya. Kita yang membutuhkan untuk menembus sebuah perniagaan mahal yang ditawarkan kepada kita. Maka apa yang menjadikan kita berat untuk memulai memperbaiki diri? Wallahu ta'ala alam bishawab. Sahabat hijrahku, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.